Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Melani dari SLB Negeri Banda Aceh. Hari ini saya akan melakukan berbagi praktik baik dalam aksi nyata modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis paradigma pengambilan keputusan. Di mana kasus yang terjadi ini adalah kasus Ibu Halimah sebagai Ketua Asrama SLB Negeri Banda Aceh dalam dilema etika yang beliau hadapi tentang bagaimana anak-anak SLB akan masuk ke dalam asrama, apakah yang mandiri atau yang berasal dari kelas. Permasalahan yang ada itu harus dilihat kembali. Apakah permasalahan yang terjadi itu berupa bujukan moral atau dilema etika? Ketika bujukan moral, maka kasus itu akan berhenti sampai di situ. Karena apa? Bujukan moral hanya memiliki satu keputusan yang benar. Sementara dilema etika adalah keputusan yang diambil yang kedua-duanya itu memiliki keputusan yang benar. Itu membuat orang ragu-ragu untuk memutuskan. Padahal di antara kedua pilihan yang ada itu akan membuat mereka sama-sama memutuskan hal yang benar. Akan tetapi semua itu harus membutuhkan langkah selanjutnya, yaitu melihat lagi poin-poin dalam 4 paradigma pengambilan keputusan serta diuji kembali dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Diskusi praktik baik modul 3.1, implementasi pengambilan keputusan di sekolah SLBN Negeri Banda Aceh. Kasus yang dibahas berdasarkan adanya program-program unggulan yang menjadi poin penting pengembangan peserta didik di sekolah tersebut. Program tersebut berfokus pada pengembangan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, menjadi pemimpin pembelajaran. SLBN Negeri Banda Aceh juga sekolah dengan status sekolah berasrama pada tahap 3 tahun 2022-2023. Sekolah hanya mengusulkan 6 siswa untuk dianggarkan uang makan minumnya, dikarenakan setelah masa pandemi COVID, sehingga banyak orang tua yang tertarik dengan program tersebut dan meminta Bu Halimah untuk mengikut sertakan anak-anak mereka di asrama. Ibu Halimah sebagai Ketua Asrama SLBN Banda Aceh mengalami permasalahan tentang anak-anak yang akan tinggal di asrama, antara anak-anak kelas rendah yang belum mandiri atau anak-anak kelas besar yang sudah mandiri. Untuk itu, Bu Halimah perlu untuk mendiskusikan siapa saja anak-anak tersebut dan bagaimana kriteria yang akan tinggal. Karena di satu sisi, orang tua banyak yang meminta agar diizinkan anak-anaknya untuk tinggal di asrama. Dikarenakan daya tampung saat ini hanya 6 orang, maka Bu Halimah memanggil Bu Rena selaku sekretaris asrama. Bu Rena mengusulkan untuk melakukan rapat pada akhirnya rapat anggota pun digelar. Setelah pembukaan rapat, sekretaris menguraikan permasalahan kepada semua anggota yang hadir. Penyelesaian masalah merupakan pengambilan keputusan yang terbaik dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Untuk itu, kasus asrama ini terletak pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu anak yang tinggal adalah anak yang mandiri. Jika anak yang belum mandiri, maka akan ada pendampingan orang tua. 2. Berpikir berbasis peraturan. Karena anak yang dibiayai makan atau minumnya tahun ini hanya berjumlah 6 orang dengan jumlah dana
14.760.000 dari kalkulasi 20.000 per anak berdasarkan MOU Kerjasama Dinas tahun 2022-2023 pada pengajuan tahap 1 Januari dan Desember pada tahun 2022. 4. Paradigma pengambilan keputusan pada kasus asrama adalah yang pertama, individu vs masyarakat, di mana orang tua mengajukan nama anaknya untuk tinggal di asrama kepada Ibu Halimah. Semuanya ingin dipilih untuk tinggal di asrama dengan bantuan pelunasan biaya listrik 1 bulan, biaya air atau bantuan lainnya yang diperlukan. 2. Rasa keadilan vs rasa kasihan, di mana orang tua memaparkan keinginan untuk anaknya diasramakan, rasa keadilan untuk anak-anak tersebut, rasa kasihan dengan anak-anak tersebut, sehingga mereka bisa belajar program kemandirian. 3. Jangka pendek vs jangka panjang, di mana anak-anak yang tidak tertampung, yang hanya mengikuti program sekolah saja, anak-anak yang terakomodir mengikuti program kemandirian sebagai upaya program jangka panjang mereka. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai yang bertentangan, yaitu tanggung jawab, rasa kasihan, rasa keadilan, sehingga kasus ini layak untuk diselesaikan karena dia merupakan dilema etika. Siapa yang terlibat? Bu Halimah, anak-anak, pengurus asrama, penanggung jawab, dan orang tua. 3. Fakta yang relevan. Yang terjadi di awal situasi adalah orang tua datang menemui Bu Halimah untuk menyatakan keinginannya. Hal yang terkuak adalah keinginan orang tua saat Bu Halimah melaporkan kepada Ibu Rena. Yang akhirnya terjadi adalah rapat pengurus asrama. Siapa yang berkata apa dan kepada siapa? Bu Halimah berkata, menceritakan keinginan orang tua kepada Bu Rena. Bu Rena menyarankan rapat anggota kepada Bu Lina. Kapan mereka mengatakan orang tua ke Bu Halimah terjadi pada Senin, kemudian Bu Halimah kepada Bu Rena itu pada Selasa, Bu Rena ke Bu Lina itu pada hari Rabu, dan akhirnya diambil keputusan pada hari Jumat 18 November 2022 untuk melakukan rapat anggota atau pengurus asrama. Langkah yang keempat adalah pengujian benar vs salah. Yang pertama sekali dilakukan adalah uji legal. Pada kasus ini tidak ada uji legal. Uji regulasi pada kasus ini ada, karena Bu Halimah akan dilaporkan ketika menerima anak yang melebihi kapasitas yang berlebihan karena tidak terakomodir uang makan dan minumnya. Uji intuisi, yaitu rasa keadilan vs rasa kasihan. Uji publik, maka Bu Halimah akan malu karena Bu Halimah akan dipandang menyalahi aturan. 5. Pengujian paradigma benar vs benar. Pada kasus ini, 3 paradigma tersebut adalah individu vs masyarakat, 2. Keadilan vs rasa kasihan, 3. Jangka pendek vs jangka panjang. Langkah yang keenam merupakan pengujian keputusan, yaitu prinsip resolusi, di mana berpikir berbasis peraturan. Langkah yang ketujuh adalah opsi trilema, adanya rapat anggota, orang tua dengan komite sekolah, pengajuan proposal baru untuk kegiatan keterampilan dan penambahan biaya makan minum, membangun kemitraan dengan pihak luar untuk anak-anak yang tidak tercover.
Langkah yang kedelapan adalah keputusan akhir, yaitu memutuskan untuk tetap menerima anak-anak yang sesuai dengan daftar penerima biaya makan minum dari Dinas Provinsi, yaitu 6 orang anak saja. Untuk anak-anak yang tidak tercover, akan dicarikan solusi yang lainnya, seperti menjalin kerjasama, membuat proposal keterampilan. Langkah yang ke-9 adalah melihat kembali keputusan berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan pada Jumat 18 November 2022 sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip, 4 paradigma, 9 langkahnya, maka pengambilan keputusan yang dilakukan yang pertama dengan memandang masukan dari orang tua anak tersebut akan dimasukkan dalam rapat besar dengan komite. Bu Halimah sebagai koordinator asrama tetap akan menerima anak-anak berjumlah 6 orang untuk diasramakan pada tahap 3 tahun 2022 ini. Untuk pengusulan tahap baru akan terus dilakukan, direfleksikan atau dievaluasikan kembali. Pengajuan proposal baru akan dilaksanakan pada akhir bulan 12 tahun 2022 atau pada akhir bulan Januari tahun 2023 untuk daftar baru serta proposal kegiatan. Demikian kasus Ibu Halimah. Nah, demikianlah permasalahan yang dihadapi oleh Bu Halimah. Demikian juga praktik bayi yang sudah saya lakukan. Kasus terjadi, saya membantu untuk menyelesaikan, di mana kita melakukan rapat anggota sehingga kita menghasilkan suatu keputusan bersama secara bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau ibu asrama dia masak dia ngurus anak-anak, kan ada yang kita kan dia nggak mungkin ngurus sampai ke anak-anak itu kan, mungkin dia nggak nunggu ya. Karena kalau guru dia kan ada ilmu psikologinya, pedagoginya ada, tahu ilmu kejiwaan anak gimana, anak lagi. Kalau asrama kan nggak ada. Karena ada ilmu. Ini Ada dari ilmu PLB itu. kan. Ya, kalau menurut Bu Depa gimana Bu? Kalau misalnya kita membahas tentang kasus ini. Ya, bagus sekali kalau guru dilibatkan. Oh, berarti memang Jadi, kita harus melibatkan semua guru ya untuk bekerja sama ya. Berarti itu solusi yang kita ambil ya untuk permasalahan ini. karena Oke. guru juga punya latar belakang pendidikan kan buat anaknya. Oh, iya. Tentang kejiwaan anaknya. Heeh. Bisa melanjutkan kegiatan kan. Apa yang harus Kalau ada masalah pun dia bisa mengatasinya. Berarti kita nih Kayak gitu kan. ya. Tindak lanjutnya apa? Oke. Kalau ibu asrama kan dia harus konsul dulu lagi ke kita. Iya. Ya, berarti menurutnya berarti kita solusi yang harus kita opsi trilemanya nih. Ada solusi lain dari permasalahan itu ya. Pertama, ibu asrama membutuhkan kawan ya untuk Iya, pendampingi pengasuhan ya, benar. Oke. Berarti kira-kira latar belakangnya harus dari guru juga ya. Karena dia lebih memahami anak gitu ya. Ya, sebaiknya. Oke Bu Depa, saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu menyelesaikan permasalahan Bu Halimah dengan paradigma pengambilan keputusan, gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Depa tadi setelah melihat jalannya diskusi kita tadi? Saya sangat senang sekali karena pengambilan keputusan itu sangat tepat. Ya, sesuai dengan berbasis peraturan ya. Oke, nah ada mungkin masukan atau saran lain Ibu yang bisa digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus tadi? Kasus-kasus yang seperti tadi. Ya, saya sudah melihat dengan baik karena sudah melibatkan orang tua, kemudian pihak sekolah juga. Oh ya. Itu Nah, yang sangat tepat. ya, kalau Bu Deva sendiri gimana? Akan mengimplementasikan nggak 9 langkah paradigma tadi, 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan tadi? Ya, saya akan mengimplementasikan. Oke, terima kasih Bu Deva atas refleksinya. Assalamualaikum. Sama-sama.